Halo semuanya, balik lagi bareng gue Dian Sandi Pratama di The Mediocre Physics Teacher Channel. Hari ini gue mau jelasin tentang gimana sih cara nyari percepatan dan tegangan tali pada suatu bidang miring. Jadi gue ada gambar, di situ ada dua buah balok yang dihubungkan dengan suatu katrol, dengan massa katrolnya kita abaikan, dengan balok 1 sebesar M1 dan balok 2 sebesar M2 dalam suatu bidang miring yang gaya geseknya kita anggap 0. Artinya dia slip gitu ya. Jadi dia tidak memiliki gaya gesek. Dalam kasus ini, M2 itu lebih besar daripada M1, sehingga bendanya itu akan mengarah ke atas geraknya untuk benda M1. Dengan begitu, kita sepakati bahwa ketika dia berarah ke atas, A-nya itu bernilai positif. Gitu. Dan untuk kasus yang kedua, ketika A-nya berarah dengan gravitasi, dia juga bernilai positif. Oke. Keterangan-keterangannya udah gue tulis. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menguraikan komponen-komponen gaya yang bekerja pada benda 1 dan benda 2. Gue mulai dari benda 1 dulu ya. Kita sama-sama ketahui bahwa ada gaya normal di sini yang arahnya selalu ke atas dari bidang, dan yang kedua ada gaya berat yang selalu menuju pusat gravitasi bumi. Nah, karena dia memiliki sudut, nah nanti di video gue selanjutnya, video-video gue yang lain, gue mau ngejelasin kenapa sih sudut yang dimiliki oleh bidang miring di sini itu sama dengan sudut dari W dan W cos theta di sini. Nanti akan gue jelasin. Intinya sekarang di sini memiliki sudut yang besarnya sama dengan sudut yang dimiliki oleh bidang miring tersebut, dan kita uraikan pada sumbu X dan Y sehingga menjadi W sin theta dan W cos theta. Di sini dia juga punya tegangan tali 1 untuk tegangan tali pada benda pertama dan juga tegangan tali 2 untuk benda kedua. Nah, diagram gaya untuk benda kedua kita sama-sama tahu bahwa dia bergerak ke arah Y, maka dia memiliki gaya berat dan juga gaya tegangan tali. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tinjau benda tersebut satu persatu. Gue pertama mau ninjau balok 1 dulu ya. Nah, balok 1 gue mau kotakin di sini nih. Gue mau kotakin dulu di sini supaya kita gampang untuk menganalisisnya ya, oke? Nah, bentar. Nah, gue kotakin di sini. Nah, jadi pandangan kita cukup terpaku sama ini aja, nggak usah ke benda 2 dulu karena kita meninjau balok 1. Kita mulai dari sigma Fy sama dengan 0. Kenapa 0? Karena dia tidak bergerak ke arah sumbu Y, tidak bergerak ke arah atas dan bawah, dia bergerak ke arah kiri dan kanan. Pada sumbu Y kita bisa lihat ada gaya normal dan juga ada W cos theta, sehingga N min W cos theta sama dengan 0. Dengan begitu N sama dengan W cos theta. Ini gue tulis sebagai persamaan 1 ya. Oke. Kita sekarang tinjau di sumbu X maksud gue. Nah, sigma Fx-nya sama dengan M1 dikali A karena dia bergerak pada sumbu X atas bawah walaupun bidangnya miring. Nah, di sumbu X gue udah uraikan gayanya jadi ada T1 minus W1 sin theta sama dengan M1 dikali A. Kenapa T1-nya positif? Ketika tegangan searah dengan arah percepatan, maka dia nilainya positif gitu ya. Nah, T1 sama dengan T1 minus M1G sin theta sama dengan M1 kali A. Nah, T1 sama dengan M1 dikali A ditambah M1 dikali G sin theta. Nah, ini persamaan kedua. Setelah itu, gue mau bahas tentang tinjauan balok pada balok kedua. Ini gue kotakin orange di sini. Nah, tinjau balok 2. Oke. Nah. Oke. Pada balok 2 sama seperti balok 1 kita harus menguraikan pada tiap-tiap komponen X dan Y-nya. Sigma Fx-nya sama dengan 0 karena dia tidak bergerak ke arah kanan dan kiri, dia bergerak ke arah atas bawah. Sehingga sigma Fy-nya yang M dikali A. Karena ini pada tinjauan balok 2, maka M-nya jadi M2 dikali A. Pada sigma Fy ada gaya-gaya apa saja sih yang ada pada sumbu Y, yaitu ada W2 atau gaya berat pada benda kedua dikurang T2 sama dengan M2 dikali A. W2 kita sama-sama tahu nilainya M2 dikali G minus T2 sama dengan M2 dikali A. Dengan begitu, maka M2G minus M2A sama dengan
T2. Ini kita bikin jadi persamaan ketiga. Oke, kita udah punya 3 persamaan di sini ya. Nah, setelah itu ngapain lagi? Setelah itu, karena dalam hal ini masa katrolnya diabaikan dan gaya gesek antar katrolnya juga kita abaikan, bisa dianggap tidak ada gaya gesekan, maka tegangan yang terdapat pada T1 itu nilainya sama dengan tegangan yang terdapat pada benda 2 atau T2. Dengan begitu, kita tinggal substitusikan saja persamaan 2 dan persamaan 3 ke dalam persamaan tersebut. Jadi M1A plus M1G sin theta sama dengan M2G minus M2A. Oke. Kemudian yang ada komponen A-nya kita pindahkan ke samping kiri, sehingga M1A plus M2A sama dengan M2G minus M1G sin theta. Sampai sini paham kan ya? Ini sederhana kok. Nah, setelah itu A-nya kita keluarkan nih. Jadi ada M1 plus M2 di dalam kurung ya, A-nya dikeluarin. Ini kalau dikali kan sama aja nilainya. Nah, di sini G-nya gue keluarin juga nih. Jadi M2 minus M1 sin theta. Nah, kalau udah begini ditinggal gampang nih. A-nya udah ketemu. Jadi A sama dengan M2 minus M1 sin theta dalam kurung ya. Terus dikali G. Nah, ini G-nya gue taruh belakang biar lebih elegan. Dibagi M1 plus M2. Nah, kita udah dapat percepatannya nih. Oke. Nah, ini adalah percepatan pada suatu sistem katrol dalam bidang miring yang gaya geseknya kita abaikan. Ini gue tulis, ini ada 1, kita udah punya 2 persamaannya ya. Ini kita udah punya 3. Kita udah punya 3 persamaan di sini. Nah, habis itu ngapain lagi sih? Di sini kita lihat percepatan dan tegangan tali. Percepatan kita udah dapat. Sekarang kita akan cari tegangan talinya. Oke, tegangan tali kita bisa kerjakan dari persamaan 2 atau persamaan 3 karena T1 sama dengan T2 kan. Lalu gue mau pakai persamaan kedua nih karena dia persamaannya lebih gampang kelihatannya. Kita tulis lagi persamaannya. T1 sama dengan M1A plus M1G sin theta. Oke, sama dengan M1 A-nya kita udah dapat. A-nya gue substitusi berarti. Jadi sebentar. M2 minus M1 sin theta dalam kurung ya, jangan lupa, kali G per M1 plus M2. Oke. Nah, sebelah kirinya jangan lupa, kanannya jangan lupa ditambah M1G sin theta. Oke. Setelah ini gue mau mengalihkan setiap ruas pada M1 nya jadi M1 dikali M2G, langsung dikaliin ya, G nya masukin ke dalam, dikurang M1 kuadrat G sin theta per M1 ditambah M2. Nah, yang di sini nih, ruas yang ini nih dia nggak ada penyebutnya, jadi gue tulis tetap seperti ini dulu ya. Nanti gue akan jelasin nih di bawah nih. Oke. Setelah itu kita samakan penyebutnya dengan penyebut yang ada di situ ya. Jadi M1 plus M2 penyebutnya nih. Lah, kan yang M1G sin theta nggak ada penyebutnya. Gimana caranya? Tenang, ntar gue kasih tahu di bawah nih. Jadi gue tulis dulu yang ini nih, yang ruas yang ini. Jadi sama, nggak ada yang berubah di sini ya. Ditambah, nah di sini kan kita bingung nih. Lah M1G sin theta kan nggak ada penyebutnya. Ini gue kaliin 1, hasilnya bakal sama kan M1G sin theta. Kalau satunya gue anggap jadi M1 plus M2 per M1 plus M2 kan sama aja. M1 plus M2 bagi M1 plus M2 sama dengan 1 kan. Satunya gue anggap kayak gini. Nah, maka persamaan ini bisa gue masukin ke sini. Jadi ke bawah nih. Jadi fungsinya jadi atau persamaannya jadi M1G sin theta dikali M1 plus M2 per M1 plus M2. Karena bawahnya udah sama, jadi gue jadiin 1 kayak gitu ya. Paham kan? Di sini kita bisa lihat M1 dikali M2G ya kan, min M1 kuadrat G sin theta ditambah
Nah ini karena ada dalam kurung, gue kaliin ke dalam kurungnya nih, ke setiap fungsi yang ada di situ tuh. Jadi M1 kuadrat G sin theta ditambah M1 M2G sin theta dibagi M1 plus M2. Oke. Di sini ada yang bisa gue coret cuy. Ada minus M1 kuadrat G sin theta, ada plus M1 kuadrat G sin theta. Ini gue bisa coret ya, makanya gue coret pakai warna merah. Jadi fungsinya jadi M1 M2G plus M1 M2G sin theta per M1 plus M2. Nah ini udah kelihatan polanya nih. Dari sini kita tinggal ya membuat dia menjadi lebih elegan dan lebih cantik saja. Maka fungsinya jadi T1 sama dengan T2 sama dengan, ini gue keluarin ya, M1 M2G nya karena di sini ada semua. Jadi 1 plus sin theta M1 M2G per M1 plus M2 gitu. Oke. Jadi ini adalah tegangan tali, kita udah dapetin T1 sama T2 nya sama karena masa katrolnya diabaikan. Kita juga udah punya percepatan di atas ya. Jadi inilah penjelasan dari percepatan dan tegangan tali pada bidang miring.